Halo Sobat Nime, udah Bang Jack jelaskan ya. Kalau Magic Emperor akan update seminggu sekali. Jadi jangan nanya kapan upload Bang, kapan upload. Ya ditunggu aja lah minggu depan ya kan. Nah yuk kita lanjutin aja Magic Emperor. Langsung aja kita gas. Part ke-10 Season 2 mereview sedikit dari part sebelumnya. Ivan yang memberikan provokasi kepada kepala keluarga Yao Ming membuat kepala keluarga Yao Ming pun ingin segera mengeksekusinya. Kali ini, ketiga kepala keluarga ini ingin mengeksekusi Ivan secara bersamaan. Melihat Ivan yang akan diserang secara bersamaan membuat ketiga kepala keluarga lainnya pun ingin segera membantunya. Tapi kepala keluarga racun yang melihat itu, ia pun langsung mengeluarkan racunnya ke arah ketiga kepala keluarga lainnya. Tapi sebelum serangan kepala keluarga ini mengenai Ivan, tiba-tiba ada suatu ledakan besar di depannya yang berasal dari senjata roh tingkat 6 milik Marshal Dugu. Kedatangan Marshal Dugu tentu saja membuat para kepala keluarga ini terkejut, dan bagaimana mungkin seorang dewa perang berada di kota kecil seperti ini. Kepala keluarga Yao Ming pun mengatakan kalau mereka memiliki masalah dengan anak kecil yang ada di depannya, dan ia berharap agar Marshal untuk tidak ikut campur. Marshal pun menjawab kalau ia diperintahkan langsung oleh Kaisar untuk melindungi kota Feng, dan bagaimana mungkin ia akan menyingkir hanya berasal kata-kata dari kepala keluarga. Mendengar kalau Marshal kemari atas perintah Kaisar membuat mereka pun sangat bingung dan terkejut. Mereka merasa telah ditipu dan diadu domba oleh gerbang Kaisar. Mereka pun tidak mengira kalau Kaisar yang selama ini diam selama ratusan tahun kini mulai bergerak dan menunjukkan eksistensinya. Dan hal ini pasti akan membuat gerbang Kaisar mau tidak mau harus turun tangan untuk melakukan kudeta. Kini kepala keluarga Yao Ming pun mengatakan kalau ia menghormati Marshal yang menjaga kota Feng dan tidak akan berani melewati batas. Tapi ia meminta Ivan karena Ivan telah membunuh para tetua dari ketiga kepala keluarga. Bahkan tetua 5 mereka yang memiliki tubuh sekeras gunung pun dapat dihancurkan oleh dirinya. Dan tentu saja berita itu pun membuat Marshal sedikit tersentak. Kepala keluarga ini juga mengatakan dan memohon agar Ivan diserahkan kepada dirinya, dan mereka pasti akan membalaskan budi di masa depan. Marshal yang mendengar itu, ia pun memastikannya dengan bertanya langsung kepada Ivan. Ivan pun menjawab kalau kepala keluarga ini sangat tidak tahu malu. Ivan pun juga menambahkan dan bertanya apakah kalian tidak tahu hubungan antara Marshal dengan keluarga Luo? Ivan pun memberitahu mereka kalau tuan muda mereka merupakan anak kelima dari Marshal Dugu. Mendengar itu tentu saja membuat mereka semua yang ada di sana terkejut. Begitu juga dengan Marshal, ia pun tidak dapat menyenggahnya karena memang si bocil ini merupakan salah satu anaknya, walaupun itu adalah anak angkat. Ivan juga mengatakan kalau keluarga agung telah menyerang keluarga Luo, dan hal itu mengorbankan banyak sekali, sekitar ratusan bahkan ribuan orang tewas dari keluarga Luo. Mendengar itu, kepala keluarga Yao Ming pun terkejut. Ia berpikir kalau keluarga Luo cuma keluarga kelas 3 dan tidak mungkin memiliki ribuan bahkan ratusan ribu anggota keluarga. Di sini Ivan pun menggiring suatu opini seolah-olah jika Marshal menyerahkan dirinya, hal itu sama saja membuat Marshal tidak menghargai reputasi patriot miliknya sendiri. Ivan juga menggiring suatu opini seakan-akan Marshal akan mengirimkan pasukannya untuk melindungi keluarga Luo. Hal itu tentu saja membuat kepala keluarga ini pun bingung, karena target mereka hanyalah Ivan. Kini mereka pun berpikir apa mungkin dan bagaimana mungkin mereka harus berhadapan dengan Marshal Dugu dan jutaan prajurit yang ada di belakangnya. Ivan yang terus-terusan memprovokasi dan menggiring suatu opini seolah-olah dirinya adalah korban. Dan tentu saja hal itu membuat kepala keluarga Yao Ming kesal dan tidak karuan. Bahkan emosinya yang sudah berada di ubun-ubun membuatnya ingin segera mencekik lehernya Ivan. Tapi ia pun menyadari
akan kemampuannya dan memutuskan untuk undur diri saja. Ia juga mengatakan kalau Marshall saat ini memang ditugaskan untuk melindungi kota Feng, tapi ia tetap menginginkan Ivan. Dan untuk kebaikan Marshall ke depannya, ia meminta agar Marshall dapat memberikan Ivan nantinya. Tetua 5 yang melihat kepala keluarganya undur diri membuatnya pun bertanya, kenapa mereka harus mundur. Kepala keluarga ini pun memperingati anggotanya kalau di depannya adalah Marshall Dugu. Ia pun memberitahu hal itu dengan aura membunuh yang sangat kuat. Tapi Ivan pun terus-terusan saja memprovokasi, yang membuat Marshall pun menjadi geram dan ia membentak Ivan untuk segera diam. Kini Marshall pun meminta agar mereka semua untuk mengakhiri hal ini, tapi ia juga memberikan suatu peringatan keras kalau kekaisaran Tianyu masih berada di keluarga Yuan. Nama Yuan merupakan nama inti dari keluarga kaisar. Kepala keluarga Yao Ming pun pamit untuk undur diri, tapi ia mengundang Marshall untuk datang ke tempatnya. Kalian tahu maksudnya apa? Bang Jack juga tidak tahu. Yang jelas, undangan itu pun membuat Marshall sedikit terkejut. Melihat mereka yang ingin undur diri membuat Ivan pun kembali mengatakan sesuatu. Kali ini Ivan pun memberikan suatu peringatan untuk kepala keluarga Yao Ming agar mereka pintar-pintar menjaga anggota keluarganya. Mendengarkan peringatan dari Ivan membuat ia pun sangat kesal dan lagi-lagi ia mengatakan kalau saat ini Marshall sudah terlalu tua. Ia mengingatkan agar Marshall tetap diam di tempatnya. Sembari mereka pergi, lagi-lagi mereka pun memberikan suatu peringatan kalau Marshall Dugu sudah terlalu tua. Mendengarkan perkataan Ivan membuat Marshall pun kesal. Ia mengatakan kalau para tentara tidak dapat digerakkan sesuka hatinya. Melihat Ivan berhasil membuat Marshall kesal dan mengusir para kepala keluarga, membuat para gadis-gadis ini pun tertawa. Karena mereka dapat melihat sisi lain dari Ivan yang kekanak-kanakan, berbeda dengan apa yang mereka lihat di kota Huanyu yang sadis, kejam, dan mengerikan. Marshall yang ingin pergi, ia mengatakan kalau orang-orang yang tersisa ini tidak memiliki masalah, jadi ia meminta Ivan untuk tidak perlu khawatir. Tapi ia tetap mengatakan kepada kepala keluarga kalau mereka tetap tidak diizinkan memasuki kota Feng, karena hal itu perintah mutlak dari kaisar. Dan tentu saja hal itu disetujui oleh mereka. Setelah itu, Marshall beserta para jenderalnya pun pergi kembali ke camp mereka. Setelah mereka pergi, kini membuat tetua Qianlong pun tertawa lepas karena ia melihat saudaranya selamat. Ia kini memperkenalkan kepala keluarga Qianlong yang bernama Long Yifei dan kepala keluarga Jianho serta si nenek seksi. Si nenek seksi ini mengatakan kalau Qin Cheng atau cucu memiliki mata yang sangat bagus karena memilih Ivan sebagai menantu untuk keluarga Huanyu karena cakap dalam hal militer maupun sipil. Hal itu tentu saja membuatnya heran. Ia mengatakan kalau dirinya ke kota Huanyu cuma buat mencari cairan body dan tidak ada hubungan dengan cucu. Ivan juga meminta agar tidak membahas cucu di masa depan. Hal itu tentu saja membuat si nenek ini bingung. Ia bingung kenapa Ivan ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Huanyu. Putusan Ivan pun tentu saja menyinggung si gadis kuning. Ia sangat kesal karena Ivan mengabaikan cucu yang memang sudah jatuh hati kepadanya. Dengan kesal, Ivan pun mengatakan kalau dirinya sudah menyelamatkan keluarga Huanyu. Si nenek seksi ini juga seharusnya sudah tewas jika ia tidak membantunya saat itu. Jika kalian lupa, kalian bisa lihat si nenek seksi ini merupakan mumi yang ada di part final season 1. Si nenek yang ditunjuk-tunjuk oleh Ivan membuatnya kesal, tapi ia pun sadar kalau yang dikatakan Ivan benar apa adanya.
Ia juga berpikir kalau Ivan merupakan orang yang sangat jenius karena dapat membuat Marshal Dugu harus berhadapan dengan lembah Yaoming. Ia juga beranggapan jika menyinggung Ivan maka hal buruk mungkin akan menimpanya di masa depan. Dan begitu juga sebaliknya, jika dapat menjalin hubungan yang sangat baik dan tentu saja hal itu akan membawa hal baik bagi keluarganya. Si nenek yang sadar akan situasinya, kini ia pun mengaku ceroboh dan meminta maaf. Ivan yang melihat itu ia pun sadar kalau si nenek ini sangat mengerikan dan licik dalam berpolitik. Bahkan ia mau membuang harga dirinya demi mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Kini Ivan pun meminta maaf karena sudah berkata yang tidak baik di hadapan orang tua itu. Lalu Ivan pun menambahkan, karena mereka semua berada di sini, bukankah berarti kalau mereka semua sudah setuju dengan usulannya untuk membuat suatu aliansi? Ia juga menambahkan kalau keempat keluarga ini pasti sudah terpojokkan dan memang harus beraliansi. Si nenek ini pun langsung saja to the point. Ia mengatakan kalau kedua kepala keluarga ini baru saja pertama kali bertemu dengan gerbang kaisar dalam hal pertemuan keluarga. Dan seperti yang Ivan tebak, si nenek mengatakan kalau gerbang kaisar memang ingin menguasai ketujuh keluarga agung secara bersamaan. Kini Ivan pun mendengarkan apa yang dibahas dalam pertemuan itu yang diceritakan oleh si nenek seksi. Setelah mendengarkan itu, Ivan pun kini tahu dan paham akan situasinya. Ia juga mengetahui tipikal karakter orang seperti apa pimpinan dari gerbang kaisar ini. Si bocil yang mendengar pembicaraan itu, ia mengatakan kalau kepala keluarga gerbang kaisar merupakan orang yang sangat pengecut karena hanya mengirim orang-orang dan tidak berani turun tangan langsung. Tapi hal itu pun disanggah oleh Ivan yang menjelaskan kepada si bocil kalau orang tua seperti itu merupakan orang yang sangat tenang dan sangat licik. Selain itu, ia juga berniat menguji keluarga kaisar. Dan Ivan memberitahu kalau orang yang seperti itu sangat berbahaya karena ia tipe orang yang akan sangat-sangat kejam dan tidak adil. Melihat Ivan mengajari si bocil tentang politik membuat mereka yang ada di sana sangat kagum karena ia mengatakan fakta pahit yang sebenarnya dan menganggap kalau kasih sayang hanyalah menjadi suatu penghalang. Kini Ivan pun mulai melakukan negosiasi dengan mereka semua yang meminta bantuan dana dari keluarga Qianlong yang memang merupakan keluarga pedagang. Mereka juga meminta obat-obatan dari keluarga Huan Yu dan meminta perlengkapan perang dari keluarga Jiat Ho. Dan untuk ketiga keluarga ini mereka akan mendapatkan Zhou Fan, si MC yang tidak mungkin mati. Kalau dia mati, tamat semuanya. Setelah pertemuan itu, mereka pun berpisah dan kembali ke kota mereka masing-masing. Di dalam gunung berbatu, Ivan pun meminta Lao Pang si kepala penjaga untuk mengumpulkan semua para tetua dan eksekutif dari keluarga Luo, dan ia juga meminta para pengkhianat untuk dibawa juga. Kini Ivan pun mengumpulkan mereka semua di dalam satu ruangan. Ia kini ingin membuat kota Feng berada di bawah kendali keluarga Luo. Dan ia juga mengatakan kalau ular tidak dapat hidup tanpa kepala, yang artinya ia kini ingin menentukan siapa kepala keluarga baru untuk keluarga Luo. Si gadis ungu ini mengatakan bukankah kepala ular yang dimaksud adalah Ivan sendiri? Ia juga mengatakan bukankah Ivan akan mengambil posisi kepala keluarga Luo secara resmi. Suasana pun sempat menjadi hening beberapa saat setelah si gadis ungu ini berkata seperti itu. Kini Ivan pun mengatakan kalau dirinya tidak tertarik dengan kepala keluarga karena posisi ini akan membuatnya repot dan ia menunjuk si bocil untuk menjadi kepala keluarga Luo yang baru. Tak lama setelahnya, kini para pengkhianat pun memasuki dan duduk bersimpuh. Kini Ivan yang melihat itu, ia pun melemparkan pedang ke depan mereka. Ia juga meminta si bocil Yunhai untuk mengurus para pengkhianat, dan tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Nona Luo juga mengatakan kalau Ivan ini sudah terlalu berlebihan. Lao Pang juga mengatakan kalau untuk mengeksekusi para pengkhianat, ia meminta agar dirinya saja yang melakukannya, karena ia tidak ingin tangan tuan muda ternodai.
Tapi Ivan pun meminta mereka semua untuk diam. Ia ingin memberikan pilihan untuk si bocil Yunhai untuk mengambil suatu keputusan sebagai kepala keluarga Luo yang baru. Sesuatu yang diminta oleh Ivan ternyata dipahami oleh Tuan Li. Ia paham maksud dari Ivan melakukan hal ini. Ia menyuruh Yunhai untuk mengambil suatu keputusan agar kedepannya mereka tidak berani-beraninya memperlakukan si bocil Yunhai sebagai anak kecil. Dan jika tidak, Yunhai kedepannya pasti akan menjadi orang yang lemah dan dapat ditekan oleh orang lain. Yunhai yang mendengar itu ia pun mengatakan agar Ivan berhenti bercanda. Ivan mengatakan kalau ia tidak berani melakukannya maka pembantaian keluarga Luo akan terulang kembali dan keluarga Luo akan hancur untuk kedua kalinya. Yunhai yang mendengar itu ia pun tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Ia kini berjalan ke arah para pengkhianat sembari membawa pedangnya. Para pengkhianat ini pun tidak dapat bergerak karena mereka ditahan oleh kekuatan milik Yansong. Dengan dingin Yunhai pun mendatangi mereka sembari membawa pedangnya. Hal itu tentu saja membuat mereka yang akan dieksekusi takut sejadi-jadinya. Mereka pun mencoba menegosiasi dengan Yunhai di ujung kematiannya. Tapi Yunhai pun tidak peduli, ia tetap berjalan dan mengarahkan pedang. Dan kini ia pun mengangkatnya ke udara. Dan ia pun langsung saja menebasnya. Dan ternyata tebasan itu hanya mengenai rambutnya saja. Ia mengatakan kalau nenek moyang keluarga Luo memiliki hati yang sangat baik, jadi ia tidak akan mengeksekusinya. Tapi ia pun memperingati kalau keluarga mereka berani lagi melakukan hal seperti ini, maka ia tidak akan memaafkannya. Hal itu pun berlaku juga untuk keluarga si Jalang ini. Pak Tuali yang melihat itu ia pun mengatakan kalau dirinya menyadari kalau aura yang dipancarkan Yunhai sangat berbeda dan superior, tapi ia terlalu naif. Tapi sikap yang dilakukan Yunhai sama saja kalau ia melawan Ivan secara langsung. Melihat hal itu, Ivan pun memastikan apa yang diputuskan oleh Yunhai sudah benar dan tidak ada penyesalan. Yunhai pun mengatakan kalau Ivan memang ingin mengeksekusi mereka, maka lakukan saja. Tapi ia merasa kalau mereka seharusnya tidak mati di tangan keluarga Luo. Mereka berdua pun menyadari kalau Yunhai ini sangat sederhana dan terlalu naif, mengingat ia juga masih bocil. Kini Ivan pun menyuruh keluarga Chai untuk segera pergi dari tempat ini. Lihat Ivan benar-benar mendengarkan perkataan tuan mudanya, membuat dirinya pun sangat terkejut karena tuan mudanya masih sangat kecil. Yunhai pun kini bertanya, apa Ivan tidak marah dengan keputusannya? Ivan pun mengatakan kalau dirinya senang dan juga sedih. Ia senang karena Yunhai memiliki keberanian untuk melawan dirinya, dan ia juga sedih karena Yunhai memilih jalan yang berbeda dengannya. Ivan mengatakan kalau di dunia ini cuma ada dua jalan untuk naik. Yang pertama menggunakan jalan meyakinkan dan kebaikan. Dan untuk cara kedua dengan cara mendominasi dan seni bela diri. Karena Yunhai memilih jalan kebaikan dan kebijaksanaan. Hal itu tentu saja sangat berlawanan dengan dirinya yang memilih jalan kekerasan dan dominasi. Dengar itu membuat kedua tetua baru ini pun bersyukur karena ia tidak tahu bagaimana dunia ini akan bekerja bila ada dua orang yang memiliki pemikiran seperti Ivan. Kini Ivan pun mengatakan kalau menggunakan jalan pertama sama halnya dengan menggunakan jalan raja, yaitu dengan cara dikagumi. Dan hal itu akan membawa kehancuran untuk keluarga Luo. Dan ia juga mengatakan bila mengambil jalan itu, keluarga Luo akan hancur bahkan lebih buruk dari 2 tahun lalu. Mendengar itu tentu saja membuat Yunhai panik. Ia sangat tidak ingin keluarganya hancur untuk kedua kalinya. Ia pun meminta agar membawa para tahanan itu kembali dan ia akan mengeksekusinya. Tapi hal itu pun dihentikan oleh Ivan. Ivan mengatakan kalau kerajaan dapat dirubah tapi berbeda dengan sifat. Ternyata Ivan melakukan hal ini untuk mengetes apakah si bocil layak menjadi kepala keluarga.
Karena Yunhai berani mengambil keputusan dengan menentang dirinya, maka ia menganggap kalau Yunhai memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala keluarga. Kini Ivan pun juga mengatakan agar Yunhai tetap di jalan rajanya, sedangkan dirinya akan menggunakan jalan dominasi dan kekerasan untuk mempermulus jalan yang dipilih oleh Yunhai. Atau bahasa simpelnya, ia akan bergerak di balik layar dan bersikap jahat demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh Yunhai. Kini Ivan pun meminta Lao Pang untuk membawa Yunhai ke camp tempat pelatihan milik Marshal Dugu, karena ia akan berlatih di sana. Setelah itu, Ivan pun meminta mereka semua untuk bubar, kecuali para tetua baru ini, karena ia ingin membicarakan sesuatu. Ivan pun bertanya apakah mereka tahu tentang orang yang memiliki kemampuan teknik api dan teknik air. Tuan Li pun bertanya kenapa Ivan mencari orang seperti itu. Ia mengatakan kalau saat ini keluarga Luo memang aman, tapi hal itu pasti tidak akan berlangsung selamanya. Jadi Ivan ingin mencari tetua baru untuk mengendalikan formasi api hitam di selatan dan bayangan es di utara. Sesuai permintaan Ivan, Tuan Li pun merekomendasikan seseorang yang dijuluki sebagai leluhur api, yaitu Qiu Yanhai, dan leluhur es, Xu Qinjian. Mendengar nama itu membuat Yan Song terkejut. Ia sangat tidak setuju dengan nama orang-orang yang disebut oleh Pak Tua ini, karena kedua orang itu sangat keras kepala. Kini ia pun menceritakan kalau dahulu gerbang kaisar pernah menderita suatu kerugian yang sangat besar saat mereka harus berhadapan dengan mereka berdua. Ivan pun bertanya memangnya sekuat apa orang-orang itu. Pak Tua Li memberitahu kalau mereka berdua berada di tahap Shenzhou tingkat 5. Ia pun mengatakan kalau dirinya masih dapat menang jika harus melawan 1 lawan 1. Tapi ketika mereka berdua bersatu, bahkan 5 orang seperti dirinya tidak akan bisa menang melawannya. Mendengar itu membuat Ivan sangat tertarik. Ivan pun bertanya apa Pak Tua Li menyimpan obat yang sangat mujarab itu, obat yang ia gunakan untuk menjebak dirinya. Dan lantang Pak Tua ini pun menjawab tentu saja, ia tidak mungkin membuang obat yang sangat mujarab itu. Dan kini mereka bertiga pun memikirkan suatu rencana yang sangat licik untuk mendapatkan tetua baru keluarga Luo. 3 bulan kemudian, kini Ivan pun dan Pak Tua Li telah sampai di tempat yang sangat bersalju. Tuan Li memberitahu kalau mereka itu adalah sepasang kekasih, tapi mereka memiliki suatu karakter yang sangat aneh. Ia juga menceritakan kalau dahulu ada 10 orang dari gerbang kaisar yang berada di ranah Shenzhou mencoba untuk melawan mereka berdua. Tapi ke-10 orang itu pun harus tumbang dan pulang dengan rasa malu. Mereka yang lagi berbicara tiba-tiba merasakan sesuatu gelombang energi yang sangat kuat. Dan ternyata gelombang itu berasal dari belakang mereka. Dari atas sana ada seonggok api yang menyebut nama Li. Ternyata orang itu merupakan kakek-kakek yang menggunakan api. Ivan yang melihat itu ia tahu kalau api yang digunakan Pak Tua itu sangat murni. Pak Tua ini pun mengingat tentang masa lalu kalau dulu gerbang kaisar pernah menyerangnya dengan 10 orang, tapi mereka semua pun harus kabur tidak karuan. Dan kini ia pun bertanya apa yang direncanakan oleh Tuan Li. Saat itu mereka yang ber-10 tidak dapat berbuat apa-apa, kini malah datang sendirian. Tuan Li mengatakan kalau saat ini ia tidak memiliki niat untuk menantang dirinya. Ia kali ini membawa seorang bocah yang memiliki tubuh api alami, dan sifat penguat tubuh yang dimiliki gerbang kaisar sangat tidak cocok dengan si bocah ini. Tapi si kakek tua ini pun mengejeknya. Ia mengatakan kalau Tuan Li ini sepertinya sudah semakin tumpul. Ia juga mengatakan bila gerbang kaisar ingin agar bocah ini dibawa menjadi muridnya, maka kepala keluarga gerbang kaisar sendirilah yang harus datang dan memintanya secara langsung.
Dalam hati, Tuan Le ini sangat kesal karena ia dibilang tumpul. Ia juga menggerutu kalau saatnya tiba, ia akan menunjukkan kemampuan barunya. Kini dengan lantang, Tuan Li kembali menegaskan apa Pak Tua leluhur api ini mau menerima bocah ini menjadi muridnya ataukah tidak. Dengan santuy, si kakek tua ini pun mengatakan kalau dirinya tidak akan menerimanya, karena dulu gerbang kaisar telah menyerang dirinya beserta istrinya. Tapi kini Ivan pun mulai dengan aksinya. Ia berakting seolah-olah berasal dari gerbang kaisar. Ia juga mengatakan kalau dahulu leluhur api ini sudah mengalahkan Pak Tua ini. Jadi pantas saja jika ia tidak mau mendengarkan perkataan dari gerbang kaisar. Tapi Ivan pun mengatakan kalau saat ini leluhur api yang melegenda ini tidak lebih kuat dari tetua Ranah Tianzhuang milik gerbang kaisar. Dengan provokasi itu membuat leluhur api ini pun kesal. Ia mengatakan kalau dirinya sudah mengalahkan 10 orang yang sangat kuat yang dimiliki oleh gerbang kaisar. Tapi Ivan pun mengatakan kalau leluhur api ini memang kuat karena dapat membakar gunung. Tapi lihatlah di sekitar, hanya tertutupi oleh salju dan es. Leluhur api ini pun mengatakan kalau hal ini dipenuhi salju karena terjadi bekas pertarungan dirinya dan istrinya. Mendengar itu membuat Ivan pun seolah-olah sangat kagum dan mengatakan kalau hal itu memang sangat luar biasa. Tapi yang Ivan maksud sangat luar biasa adalah istrinya. Ia juga mengatakan kalau seorang pria lebih lemah dari seorang wanita berarti menandakan kalau pria itu tidak kompeten. Mendengar itu membuat si kakek ini pun kesal. Ia mengatakan wajar saja apinya dibekukan karena kekuatan istrinya adalah es. Dan dari atas sana tiba-tiba ada seseorang yang ikut berbicara. Ia juga memuji Ivan dan ia juga sangat menyukai yang dikatakan oleh Ivan karena Ivan terlihat sangat pintar. Ia kini pun berkata, "Hei Pak Tua, bukankah anak kecil ini pun dapat mengetahui kalau aku mengalahkanmu?" Dan selesailah dulu partnya di sini dan kita akan melanjutkannya di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!